Inilah hasil survei elektabilitas terbaru pasangan calon di Pilkada Sumsel 2024 jelang pencoblosan, versi Litbang Kompas dan dua lembaga survei lainnya. Pilkada Sumsel 2024 menampilkan dua jagoan dari partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus, dan satu pasangan yang diusung dari gerbong PDI Perjuangan, PDIP. Dari hasil survei Litbang Kompas di Pilkada Sumsel 2024, menunjukkan dua pasangan calon yang diusung partai politik KIM Plus mempunyai elektabilitas atau tingkat keterpilihan tinggi. Paslon Herman Derucik Ujang, HDCU, meraih elektabilitas tertinggi dalam hasil survei Litbang Kompas Pilkada Sumsel 2024, yakni 48,9%. Herman Cik Ujang didukung oleh 6 parpol anggota KIM Plus, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS, PSI, PBB, dan Perindo. Sementara paslon Mawardi Yahya Anita Noeringhati, Mata Hati, memperoleh elektabilitas sebesar 21,6%. Mawardi Anita diusung parpol KIM Plus lainnya, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKB, Hanura, dan PKN, bersama Gelora, Garuda, dan Prima. Sedangkan pasangan yang dicalonkan oleh PDIP, Edi Santana Putra Rizky Aprilia, ERA, mendulang elektabilitas 8,1%. Meski begitu, ada 21,4% pemilih yang mengaku tidak tahu atau belum menentukan pilihannya. Survei Litbang Kompas Pilkada Sumsel 2024 dilakukan melalui wawancara tatap muka pada rentang waktu 2 hingga 7 November 2024. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Sumsel. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 4,90%. Dikutip dari kompas.id, Sabtu, 16 November 2024, dukungan dari kelompok pemilih parpol pengusung masing-masing paslon, suaranya justru terbagi ke pasangan lainnya. PKS misalnya, sebanyak 33,3% dari pemilih kelompok ini yang mengarahkan suaranya ke paslon Herman Cik Ujang. Sementara dukungan lebih besar mengalir ke pasangan Mawardi Anita dengan 40%. Kemudian 20% lainnya mengaku lebih tertarik memberikan suaranya ke Edi Rizky. Hal serupa terjadi bagi pemilih Gerindra, hanya 25,2% suara dari kelompok ini yang mengalir ke paslon Mawardi Anita. Sebanyak 42,3% menyatakan akan memilih pasangan Herman Cik Ujang. Sedangkan 9,1% pemilih Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan ke Edi Rizky. Tren yang mirip juga terjadi pada pasangan Edi Rizky. Diusung oleh PDIP, suara pemilih partai tersebut justru lebih banyak tertuju ke kontestan lainnya. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, hanya sekitar 7,7% dari pemilih PDIP yang mengaku akan memilih pasangan Edi Rizky. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan dukungan kepada pasangan Herman Cik Ujang 41% dan Mawardi Anita 25,6%. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan perilaku pemilih tidak sejalan dengan pilihan paslon yang diusung parpolnya, split ticket voting. Hasil survei Pilkada Sumsel 2024 lainnya dirilis lembaga survei Cyrus Network. CEO Cyrus Network Fadli Mister di Palembang mengatakan pihaknya melakukan survei mulai 1 hingga 5 Oktober 2024. Dengan mengambil sampel 1.200 responden, yang tersebar secara proporsional di 120 desa terpilih dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Hasilnya menunjukkan elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur Sumsel paling tinggi untuk pasangan Herman Deru, Cik Ujang dengan angka 64,7%. Selanjutnya, pasangan Mawardi Yahya, Anita Noeringhati mencapai 15,0% dan pasangan Edi Santana Putra, Rizky Aprilia sekitar 10,3%. Sementara sisanya yang mengaku belum memutuskan, masih ragu, dan tidak tahu ada sekitar 7,2%, tidak menjawab atau rahasia 2,4%, dan yang tidak memilih 0,4%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.